Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Urapilah kami jika saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Tema renungan saat ini adalah jangan abaikan kejujuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, nilai sebuah kejujuran itu mahal. Benarkah? Pernahkah kita mendengar ungkapan, uang memang bisa membeli segalanya, tetapi tidak bisa membeli kejujuran? Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kejujuran itu lebih berharga dari nilai apapun dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Namun faktanya banyak orang menggadaikan kejujurannya dengan harga yang murah. Mereka lebih memilih mendapatkan keuntungan daripada tetap jujur di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita suatu hari Rio sedang berdiskusi dengan kenalannya mengenai kejujuran. Orang itu berkata kepadanya, "Hidup di kota Jakarta ini, kita jangan terlalu jujur kawan. Kalau terlalu jujur, justru hidupmu tidak akan lebih baik. Jika ada kesempatan mendapatkan keuntungan, abaikan saja kejujuranmu." Akhirnya Rio pun berpikir dan beranggapan pendapat itu ada benarnya. Dalam pekerjaan, ia berada di posisi yang strategis berkaitan dengan keuangan. Gaji yang diperoleh cukup besar, namun ia merasa masih kurang untuk membeli kebutuhan hidupnya yang mewah. Maka ia pun mulai memarkup data keuntungan perusahaan sedikit-sedikit untuk kantongnya sendiri. Namun lama-kelamaan semakin besar. Berapa kali ia lolos dari audit finansial, namun pada pemeriksaan terakhir ia tidak bisa mengelak dari fakta dan data yang ditemukan auditor karena adanya penggelembungan biaya produksi dan pengeluaran perusahaan. Ketidakjujuran mengantar Rio dari korupsi kecil-kecilan hingga besar, akhirnya dia mendekam dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tertipu dengan konsep dunia yang menawarkan hidup mewah melalui meraup keuntungan besar, walau harus menerjang kejujuran. Buktinya banyak pejabat pada korupsi juga muncul berbagai penipuan. Dengan mengatasnamakan kebutuhan hidup, mereka rela membohongi, menipu, dan memalsukan. Yang sangat disayangkan ada juga orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan, namun ternyata bermaksud menipu demi memperkaya diri. Apakah Tuhan terlalu miskin untuk memberkati kebutuhan hidup manusia? Tentu saja tidak. Manusialah yang terlalu kaya akan nafsu keserakahannya dengan alasan kebutuhan hidup. Memang ada banyak orang yang diizinkan Tuhan hidup dalam kemiskinan, namun bukan berarti dapat mengabaikan kejujuran. Barang siapa yang bertahan dengan nilai-nilai kejujuran, semangat dan kerja keras pasti menjadi pemenang di dalam kehidupannya. Ketidakjujuran hanya memberikan keuntungan materi sesaat saja, tetapi kejujuran akan mendapatkan kepercayaan dan kehormatan, bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari Tuhan.
Tuhan mau kita hidup jujur, bukan hidup di balik kemunafikan dan kebohongan. Saudara yang terkasih, mari utamakan kejujuran dan mari kita bangun karakter jujur di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami yang selama ini bersikap tidak jujur terhadap Engkau dan sesama kami. Mampukanlah kami untuk mengubah hidup kami menjadi pribadi yang jujur. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati karya kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.